Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Trenggalek, yang terhormat Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati Dewan Juri Lomba Daiyah PC Fatayat NU Trenggalek. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Dan di antara nikmatnya adalah kita bisa berkumpul bermuajah secara virtual dalam rangka lomba daiyah yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Trenggalek. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat virtual yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul Membangun Kualitas Diri di Masa Pandemi. Citra diri muslimah sejati ialah seorang mukminah yang beriman dan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, produktivitas, dan bermanfaat bagi manusia lain. Iman dan takwa merupakan fundament utama di atas yang lain yang sangat menentukan dan memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan. Ini diantaranya dicerminkan dengan hati yang baik sebagai bentuk nyata dan representasi dari iman dan takwa. Inna fil jasadil mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tinggi rendahnya iman dan takwa seseorang menjadi parameter kemuliaan seseorang, di mana orang yang paling mulia adalah orang yang melakukan semua proses sosiologis dan berakhir pada tingkat ketakwaan tertinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Keimanan dan ketakwaan tidak bisa diraih tanpa adanya ilmu. Ilmu tertinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai pada level ini niscaya pasti akan diangkat pada derajat yang tinggi di sisi Allah, sehingga apapun ilmunya dan berapa banyak ilmunya, maka parameter kebenarannya adalah ketika mampu mengantarkan kepada syahadah, keimanan dan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh, ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu matematika yang benar adalah yang dari hulu hingga hilir sampai kepada keimanan, keyakinan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah yang dari akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah dari ilmu adalah keimanan, keyakinan, tauhid, syahadah, dan ma'rifatullah. Inilah diantara tafsir dari surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akhlak yang mulia adalah satu-satunya hal yang paling konkret dan parametrik dari keimanan seseorang. Ini bersifat universal dan dapat dilihat serta dirasakan oleh siapapun dalam seluruh aspek kehidupan religius, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Akhlak mulia adalah manifestasi dan realisasi paling nyata dan terang di hadapan manusia. Akhlak mulia adalah bentuk nyata dan paling konkret dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Ia adalah misi tertinggi dari risalah nubuah secara sosiologis, sebagaimana sabda Nabi SAW.
innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Manusia hidup memiliki misi mengembangkan dan melestarikan kehidupan. Bentuk nyata dari ilmu dan akhlak adalah produktivitas positif dalam pengertian universal pada semua sisi, level, dan segala bentuk perubahan. Artinya manusia tidak boleh diam dan tidak bertanggung jawab. Manusia harus bisa mewariskan kepada kehidupan sesuatu yang bermanfaat, baik di masa sekarang, di masa depan, bahkan setelah ia tiada. Paradigma mewariskan tidak mungkin tercapai tanpa adanya paradigma produktivitas. Untuk bisa memberikan warisan, maka manusia harus produktif dalam pengertian yang universal. Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang, illam taqta'hu qata'aka. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan membunuhmu. Begitulah maqalah Imam Syafi'i. Allah menegaskan pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Prinsip kebermanfaatan juga salah satu prinsip universal dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi parameter kebenaran. Dalam filsafat pragmatisme, yang benar adalah yang bermanfaat, yang tidak benar adalah yang tidak bermanfaat. Jika ditarik dalam kehidupan nyata, manfaat atau nilai manfaat atau memberi manfaat adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan kontinu sepanjang waktu dan sejarah umat manusia di seluruh dunia. Prinsip ini kemudian diabadikan dalam Islam sebagai salah satu hal yang ma'ruf. Karena prinsip kebermanfaatan ini sekali lagi berlaku dan berada di semua umat manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kualitas diri adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang disebutkan dengan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini minimal terbagi dalam dua kriteria: sumber daya manusia unggul dan sumber daya manusia tertinggal. Meningkatkan kualitas diri berarti usaha untuk membentuk dan menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang unggul atau excellent, sebagai bagian dari sumber daya manusia yang unggul secara umum. Kualitas diri tak terlepas dari citra diri muslimah yang telah disebutkan di atas, di mana setiap muslimah bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya, baik dalam level keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, ilmu, produktivitas, dan kebermanfaatan bagi manusia lain. Masa COVID-19 bisa kita hadapi dengan semua hal tersebut, dan pada saat yang bersamaan kita ambil hikmahnya dengan cara mengambil kesempatan dan peluang yang ada untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Demikianlah dakwah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya tiada gading yang tak retak. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan masukan akan kami terima dengan lapang dada, terutama dari Dewan Juri yang terhormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.